Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel Cerita Simbah. Piye kabare? Simbah doakan sehat selalu dan banyak rezeki. Amin. Simbah akan kembali menceritakan sebuah pengalaman unik dari buku yang berjudul Kisah Tanah Jawa, Unit Gaib Darurat yang ditulis oleh tim Kisah Tanah Jawa. Tema kita kali ini yaitu kamar mayat. Salah satu bagian dalam rumah sakit yang punya aura mistis yang kuat dan menjadi momok adalah kamar mayat. Begitupun dengan rumah sakit Blitar. Seberapa kuat energi mistis di kamar mayat dan rumah sakit Blitar ini? Di dalam peti yang berada dalam kamar mayat ada jenazah yang membuka matanya. Dia siap bangkit dari kematian, melakukan hal yang pernah mereka lakukan saat hidup, membuat kegaduhan lagi dan lagi. Mereka tak peduli pada apapun yang terjadi, sebab hanya dengan cara itu mereka akan merasa diakui. Bersatunya energi besar negatif dalam rumah sakit bisa melahap dan menghancurkan. Kalau mengambil garis lurus tepat di belakang pohon beringin tinggi yang besar itu, terdapat kamar mayat. Ruangan yang kini sudah ditutupi semak belukar dan rumput-rumput liar yang tumbuh tinggi. Aksesnya menuju ke sana sudah sulit untuk tidak menebang semak belukar dan rumput-rumput liar yang menutupi seluruh jalan. Bukan cuma jalan yang tertutup, tapi juga secara keseluruhan bagian samping di sebelah kiri sampai ke belakang rumah sakit dipenuhi semak belukar. Saking tingginya, semak belukar itu membuat kamar mayat tidak terlihat sama sekali. Aku pernah tiba-tiba kesasar kemudian berada di dalam kamar mayat. Padahal aku sudah lama menjadi dokter di sini. Banyak suara kegaduhan yang terdengar seperti suara ambulan, suara wanita yang tertawa atau menangis, suara roda ranjang yang berjalan, melihat keranda terbang, suara teriakan menahan sakit, dan sebagainya. Aku tidak bisa berbicara langsung dengan mereka, tapi aku bisa merasakan keberadaan mereka. Aku bisa merasakan bahwa tempat yang menjadi kamar mayat dan sekitarnya itu memiliki energi negatif yang paling besar dari seluruh bagian rumah sakit. Di sana banyak jin berkumpul, seperti jin tubuh tinggi besar berkulit hitam dan bertanduk. Lalu berada juga sundel bolong, pocong, juga hantu mobil ambulan. Wajar saja jika tempat itu punya energi negatif yang paling besar. Energi negatif memiliki hawa yang tentunya berbeda dengan energi positif. Energi negatif seringkali membuat kita merasa tidak nyaman, seperti hawa yang berubah menjadi panas sehingga emosi mudah terpancing, mudah jatuh sakit, mendadak pusing atau tubuh menjadi lemas. Jika jadi dibangun sebuah kampus dan seluruh bangunan akan diratakan dengan tanah, maka sebelum kamar mayat dihancurkan, ada baiknya untuk menyiapkan tempat hunian baru untuk merelokasi sosok gaib itu. Ada dua tempat yang bisa dipilih. Pertama, sumur tua. Kedua, pohon beringin besar di depan gerbang masuk. Untuk memindahkan mereka juga tidak boleh sembarangan. Perlu ada orang yang memiliki kemampuan khusus. Jadi disepil ya oleh tim Kisah Tanah Jawa bahwa memang sekarang rumah sakit ini menjadi kampus ya. Sosok jin dengan tubuh tinggi besar berkulit hitam dan bertanduk diyakini sebagai penjaga kamar mayat. Jin ini menguasai kamar mayat dan sekitarnya, menjadi pemimpin bagi para jin lainnya, termasuk sundel bolong dan suster ngesot yang pernah kita bahas sebelumnya. Lalu ada juga pocong yang berasal dari mayat-mayat yang setelah prosesi otopsi tidak diambil oleh pihak keluarga. Mayat itu kebanyakan tewas karena kecelakaan. Selain jin yang berwujud, ada juga jin yang hanya bisa kita dengar dari suaranya.
seperti suara sirine ambulans atau penampakan dalam wujud benda seperti keranda. Keranda terbang. Namun dari semua jin yang punya energi negatif kuat, dia bakal tunduk pada jin penunggu sumur yang paling dituakan. Jin berenergi positif itu mampu menghalau energi jin negatif yang mencoba melawannya. Berbeda dengan sumur tua yang mudah kita datangi karena ada pengaruh energi positif, kamar mayat justru sebaliknya. Dari bawaan hawanya pun sudah berbeda. Nanti kita rasakan sendiri, mendadak pusing atau lemas. Bisa juga akses ke sana pun ditutup karena pengaruh kekuatan jin negatif. Kamar mayat jelas bukan tempat favorit bagi siapapun, kecuali mereka yang memiliki energi negatif serupa. Ini yang membuat Dr. Frederick tidak merasa betah dan segera mencari jalan keluar ketika terjebak di dalamnya. Dr. Frederick merasa kalau kakek tua selalu ikut membantu dirinya keluar dari jebakan yang diciptakan jin negatif dalam kamar mayat. Di lantai paling bawah dekat sumur tua terdapat bangsal anak yang bersebelahan dengan ruang operasi. Jika masuk ke sana, kita akan ikut merasakan penderitaan anak-anak yang pernah dirawat. Semua dalam keadaan yang tidak menyenangkan, seperti ada yang menangis menahan sakit, ada yang bermain dengan mainan yang seadanya sambil berkejaran, ada yang histeris memanggil ibunya, ada yang memalingkan wajahnya melihat langit-langit dan dengan tatapan kosong, ada yang melompat-lompat di atas kasur, ada juga yang iseng menaiki sepeda untuk mengintip keadaan di luar. Ada gadis kecil Belanda yang bermain dengan bonekanya. Semua terekam dalam bangsal anak yang paling gaduh dan berisik, tapi juga membuat pilu melihat penderitaan mereka di sana. Dr. Frederick pernah berkata bahwa aku bisa merasakan ekspresi anak-anak di bangsal. Kami tidak disambut, kami merasa diterima, tapi mereka juga tidak marah. Di sana juga sering terlihat penampakan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya sambil menyanyikan lagu Nina Bobo, sebuah lagu yang sering kita dengar sampai saat ini. Bedanya, pada masa itu liriknya menggunakan bahasa Belanda. Selain lagu Nina Bobo, ada juga lagu Selamat Ulang Tahun yang dalam bahasa Belanda berarti Langzal Hits Leven. Mohon maaf kalau pengucapannya salah. Lagu ini juga kerap terdengar di bangsal anak. Konon dulunya ada anak kecil dalam bangsal yang berulang tahun ketika Jepang datang. Saat mereka sedang menyanyikan lagu ulang tahun untuk anak Belanda itu, tentara Jepang masuk mengacaukan semuanya. Anak kecil yang berulang tahun ikut jadi korban kekejaman tentara Jepang. Boneka yang menjadi hadiah ulang tahun dari Dr. Frederick itu nyaris dibakar oleh tentara Jepang. Meski sudah tidak lagi utuh, boneka itu tetap menjadi kesayangan gadis Belanda yang akhirnya ikut meninggal karena terkena tembakan dari tentara Jepang. Mengerikan ya. Zaman-zaman penjajahan yang mengerikan. Kita lanjut. Penampakan perempuan berbaju putih tanpa kepala ini sering ditemui di lorong yang menghubungkan bangsal anak dengan ruang operasi. Letaknya di lantai paling bawah. Dulunya, dia adalah korban perbudakan seks yang dilakukan oleh penjajah Jepang, yang kemudian kita kenal dengan nama Jagun Ianfu atau sebutan untuk wanita-wanita penghibur. Ada 3 cara Jepang untuk menjadikan mereka sebagai budak seks. Mereka yang mengajukan diri secara sukarela, mereka ditipu atau diiming-imingi pekerjaan, mereka yang direkrut secara paksa. Pada kenyataannya, yang banyak terjadi adalah mereka yang ditipu atau diiming-imingi pekerjaan lalu diambil secara paksa. Remaja perempuan Indonesia pada saat itu seringkali menjadi korbannya, termasuk penampakan perempuan berbaju putih tanpa kepala. Dulunya dia mati karena diperkosa dan setelah itu kepalanya dipenggal oleh tentara Jepang. Awalnya penjajah Jepang mereka mendatangkan sendiri Jugun Ianfu dari negara asal mereka. Niat Jugun Ianfu pun bisa dibilang aneh oleh budaya kita. Datang secara sukarela untuk mengabdi kepada negara. Yang kedua adalah mereka yang diiming-imingi pekerjaan. Nomor 2 ini biasanya didatangkan dari Korea, Tiongkok, dan Malaysia. Terakhir, yang bernasib malang adalah perempuan-perempuan Indonesia yang direkrut secara paksa oleh tentara Jepang. Pemaksaan sebagai budak seks ini terjadi karena jumlah Jugun Ianfu yang berasal dari Korea dan Tiongkok itu jumlahnya terlalu sedikit, tidak sebanding dengan tentara Jepang pada saat itu.
Lalu bagaimana awalnya mereka datang dan memaksa perempuan-perempuan Indonesia untuk menjadi Jugun Yanfu, yaitu dengan cara menculik perempuan-perempuan pribumi dari rumahnya. Sampai perempuan yang sedang bertani di sawah pun tidak luput dari penculikan oleh pihak Jepang. Selama dalam penculikan dan menjadi budak seks itu, mereka tidak pernah diperlakukan secara manusiawi. Tidak akan ada kenangan manis menjadi seorang Jugun Yanfu. Yang ada hanyalah kenangan pahit dan trauma hebat. Mengerikan ya masa penjajahan itu. Anak laki-laki dipaksa perang, anak perempuan kemudian dipaksa untuk menjadi budak seks ya. Itulah kenapa segala bentuk penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan, karena memang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Simbah jadi ingat bahwa dulu waktu Simbah masih kecil itu, Simbah pernah bertemu dengan Jugun Yanfu. Beliau ada seorang wanita yang ya pada waktu itu sudah berkeluarga, tapi kemudian diculik oleh Jepang untuk menjadi Jugun Yanfu. Beliau disiksa gitu ya, katanya ya, ini masih katanya karena pada waktu itu Simbah masih kecil banget. Jadi katanya beliau disiksa, kemudian sempat sudah tidak dipakai sebagai Jugun Yanfu, lalu didudukkan di kursi untuk disetrum karena waktu itu mau dibunuh secara massal setelah masa-masa kekalahan Jepang. Nah ternyata beliau tidak mati, ketika didudukkan di kursi listrik itu nggak mati. Setelah 1945 ya merdeka kan 17 Agustus, beliau ternyata dilepaskan oleh orang pribumi karena Jepang menyerah kalah. Akhirnya beliau berjalan sepoyongan di jalan raya gitu, kayak semacam kabur gitulah dari tahanan Jepang, lalu diselamatkan oleh pribumi dan akhirnya hidup sampai tahun 80-an ya. Oke, cerita yang terakhir yaitu tentang ambulans ya, akan Simbah selesaikan hari ini. Ambulans ini tidak hanya berwujud sebagai sosok ya atau penampakan manusia atau semacamnya, tapi juga bisa berwujud benda atau suara seperti mobil ambulan atau keranda yang terbang di sekitaran kamar mayat. Kalau bicara keranda terbang itu sebetulnya Simbah punya cerita menarik. Ini yang mengalami adalah teman Simbah dulu. Namanya adalah Nanda ya. Jadi saat beliau sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit ini, beliau pernah menyaksikan sendiri keranda terbang. Jadi memang terbang karena tingginya hanya selutut. Kerandanya itu tingginya hanya selutut. Jadi kalau keranda itu kan menggembung gitu ya, tingginya itu hanya sepusar. Apa mungkin keranda itu digotong oleh orang yang tingginya sepusar? Itu orang seperti apa kan gitu. Nanti kawan-kawan kalau Simbah ingat akan Simbah ceritakan ya. Kita kembali. Mobil ambulans tidak kalah menyeramkan dengan kamar mayat. Alat bantu kesehatan di dalam ambulan yang seadanya seolah menjadi saksi kematian yang bisa kapan saja datang menjemput. Di seluruh rumah sakit ini selain suara burung gagak yang terdengar setiap malam, kita juga bisa mendengar suara sirine dari mobil ambulan, seolah di dalamnya ada yang tengah menghadapi datangnya kematian. Jika mengambil pendekatan sains, burung gagak yang berbunyi menandakan insting indera penciumannya yang sangat tajam. Sebagai karnivora, burung gagak akan mencium jaringan tubuh yang sudah tidak lagi berfungsi. Atau dengan kata lain, burung gagak bisa mencium bau orang yang akan mati. Selain itu, bunyi burung gagak bisa menandakan dirinya sedang mengincar mangsa atau tanda peringatan kepada saingannya terhadap mangsa buruannya. Selama berada di rumah sakit Blitar, aku pernah melihat seorang bocah laki-laki yang bisa melihat wujudku. Aku merasa dia memiliki semacam kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Anak itu mampu melihat beberapa sosok penghuni rumah sakit termasuk diriku. Berarti aku yang dimaksud di sini adalah Dr. Frederick ya. Kita kembali. Aku bisa merasakan itu sejak dia lahir di rumah sakit ini. Sayangnya, kelebihan itu tidak selalu membawa kebaikan untuknya. Mungkin untuk sementara ketakutan akan saling dirasakan oleh bocah laki-laki itu. Sebab beberapa sosok anak kecil yang horennya masih menetap di bangsal menganggap dia sebagai teman baru, dan itu jelas akan mengganggunya di waktu yang akan datang. Aku mengenal bocah laki-laki itu dengan nama Maulana Warsito. Maulana Warsito lahir dari seorang ayah bernama Munarman dan ibu bernama Retnosari. Sejak lahir dia sudah terbiasa melihat makhluk gaib. Ibunya bahkan bilang dia bisa punya kelebihan seperti itu karena lahir di rumah sakit yang punya aura mistis yang kuat. Aku tidak bisa membenarkan soal alasan itu. Yang pasti, saat Maulana Warsito lahir, dia menjadi semacam pusat perhatian bagi sosok penunggu rumah sakit, termasuk koren anak-anak yang berangsal dari bangsal anak. Sebagian dari mereka bahkan sering mengikuti kemana Maulana Warsito pergi, termasuk saat dia pulang dari rumah sakit dan tumbuh sebagai remaja laki-laki.
Kini aku cukup dekat dengannya dan kami sering kali berbagi cerita. Dari ceritanya, aku tahu kalau teman-teman di sekolahnya kadang memanggilnya dengan panggilan MW. MW singkatan dari Maulana Warsito, yang entah kebetulan apa tidak, orang tuanya memberi nama itu yang ternyata sama dengan nama inisial rumah sakit di mana dia lahir. Mardiwaloyo ya nama rumah sakitnya. MW seringkali diikuti oleh seorang korin bocah perempuan Belanda dari bangsal anak yang selalu membawa boneka kesayangannya. Dia kerap kali mengikuti kemana MW pergi dan selalu mengajaknya bermain. Hidup kedua orang tua MW mendadak berubah drastis karena kelebihan yang dimiliki oleh anaknya. Sejak saat itu, ayah dan ibu MW menjadi orang yang sangat religius. Jika itu tidak dibenarkan dalam kepercayaan mereka, orang tuanya akan mengutuk kelebihan MW sebagai bencana, terutama ibunya yang memiliki sikap dingin karena menganggap anaknya telah bersekutu dengan jin penunggu rumah sakit. Ayah MW yang bekerja sebagai supir truk, karenanya dia jarang sekali berada di rumah, kadang pergi keluar kota dan baru pulang beberapa hari setelahnya. Berbeda halnya dengan ayah, ibu MW adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus MW seorang diri. Ibunya bersikeras tidak ingin punya anak lagi mengingat dirinya sudah punya kejelekan dari kelahiran MW. Ibu MW sudah merasa cukup trauma dengan kehadiran anak indigo yang justru malah mengganggu kehidupan mereka. Karena seisi rumah jadi dipenuhi sosok jin penunggu rumah sakit. Kepadaku dia selalu bercerita bahwa ibunya tidak pernah mencintainya. Dia merasa selalu punya jarak dengan ibunya. Tidak seperti hubungan antara anak dan ibu kebanyakan yang penuh dengan cinta kasih. Orang tua MW seringkali menggunakan agama untuk menyerangnya, terutama ibunya. Bedanya, mereka menggunakan itu justru untuk membuat MW takut, seolah dia dianggap sebagai bencana bagi mereka, sebagai anak pembawa sial. Hubungan keduanya yang tidak berjalan baik aku pikir berawal dari rumah sakit Blitar. Ada semacam energi dari rumah sakit itu yang terus kemudian mengikuti dan mengganggunya. Kejadian dimulai dari langkah kaki yang setiap malam, kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu kamarnya. Awalnya MB mengira itu adalah ayahnya karena ayah selalu pulang larut malam. Namun setelah pintu itu dibuka, tidak ada seorang pun di sana. Hal itu hampir terjadi setiap malam, membuatnya sempat takut untuk keluar dari kamar. MB merasa ada sosok yang ingin mencoba menarik perhatiannya. Terkadang juga setiap tengah malam saat MB terbangun dari tidur, dia seringkali mendengar ramai suara anak kecil yang sedang asik bermain, tapi tidak ada seorang pun di kamarnya. MB pernah mendengar suara anak kecil yang berbisik kepadanya seperti ajakan untuk ikut bermain. Mereka berulang kali memanggil namanya. MB, ayo bermain. Mari bermain dengan kami, kata mereka. Bersamaan dengan itu, pintu kamar kembali ada yang mengetuk. Kali ini adalah suara yang lebih keras. Datanglah ke rumah sakit, datanglah ke tempat kami. Bermainlah bersama kami di bangsal kami. MB, kenapa kamu tidak mau bermain bersama kami? Suara bisikan itu masih terus terdengar bersamaan dengan suara ketukan pintu kamar. MW mencoba bersembunyi di balik selimut, menutup mata dan menutup kedua telinganya, berharap semuanya segera berlalu. Namun tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Dia sangat ketakutan. Jantungnya berdegup kencang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Meski takut dengan sifat dingin kedua orang tuanya, MB merasa harus menceritakan peristiwa yang ia alami. Esok paginya, dia memberanikan diri untuk menceritakan semua kepada ibunya. Sebelum bercerita, ibunya malah mengajaknya ke rumah sakit karena ayahnya mengalami kecelakaan. Ibu tahu kalau MW sangat membenci rumah sakit. Dirinya tidak pernah sekalipun mau pergi ke rumah sakit. Tapi demi ayah, MW akhirnya pergi juga. Beruntung ayah MW hanya mengalami kecelakaan ringan, lukanya tidak terlalu parah. Tapi tetap, MW tidak merasa betah berada terlalu lama di rumah sakit. Jika dirinya ditanya tempat mana yang paling menakutkan baginya, maka jawabannya adalah rumah sakit. Mengapa? Karena MW sering mimpi buruk, terjebak dan tidak bisa keluar dari dalam rumah sakit. Hal ini membuatnya sulit untuk bangun pagi.
Dalam mimpi yang mengerikan itu, MB melihat banyak sosok yang menyeramkan, sosok menakutkan yang sering masuk dalam mimpinya, seperti MB sudah hafal betul area rumah sakit itu. Suatu hari MB memberanikan diri kembali mendatangi rumah sakit tempat kelahirannya, bukan karena rasa penasaran, tapi juga karena ada bisikan dari mereka untuk mendatangi rumah sakit itu. MB ingat dirinya pernah bermimpi menemukan sumur tua di dalam rumah sakit. Lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil bersembunyi di balik sumur itu. Anak kecil itu kemudian memanggil namanya, mengajak MB bermain bersama. MB berlari dan terus berlari tanpa dirinya tidak pernah bisa menemukan pintu keluar rumah sakit. Dirinya tidak bisa terbangun dari mimpi yang mengerikan itu. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Dia selalu berpindah masuk dari suatu ruangan ke ruangan yang lain dalam rumah sakit, seperti masuk ke kamar mayat, bangsal anak, atau berlari di lorong rumah sakit, melewati kamar-kamar rawat inap yang kosong tanpa bisa menemukan pintu untuk keluar. Hingga akhirnya MB dibangunkan oleh ibunya. Butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum dia mau menceritakan semua mimpinya kepada ibunya. Dia lalu menceritakan tentang anak-anak di rumah sakit. Ibu bilang bahwa dirinya sudah terhubung dengan rumah sakit itu, mungkin karena tahu di sana membuat mereka menganggap MB bagian dari anggota keluarga mereka. Peristiwa yang membuat orang tua MB menjadi sangat religius. Setiap MB minta diceritakan tentang kelahirannya, ibunya selalu bilang, "Ibu tidak ingat apapun, Nak. Ibu bisa gila jika mencoba mengingat semuanya kembali. Sejak kelahiranmu, ibu melihat banyak sosok penunggu rumah sakit datang ke rumah ini untuk mengikutimu kemanapun kamu pergi. Sosok itu selalu berada di dekatmu sejak kecil tanpa kamu sadari. Kamu sudah sering bermain dengan mereka." Ibunya percaya dia ada jin yang mengikuti dan merasuk ke dalam tubuh MB setelah dia lahir di dalam rumah sakit itu. MB berpikir itulah yang benar-benar membuat ibunya masih tak bisa menerima keadaan ini. Dia tak pernah mencintai MW, sehingga dia selalu berpikir bahwa dirinya adalah anak pembawa sial. MW merasa telah membuat kedua orang tuanya menderita, membuat orang tuanya sedih. MW merasa sungguh dirinya sudah bernasib malang. Dia pun sedih melihat orang tuanya harus melewati tahapan kehidupan yang seperti itu. Dia lebih memilih untuk diam dan tidak mau mendengar cerita itu lagi. MB baru berusia 9 tahun saat ingin mengakhiri hidupnya. Suara anak-anak kecil itu sangat mengganggu dan sangat menakutkan. Kemudian dia melihat kabut yang tebal, diikuti kemunculan anak-anak kecil penghuni bangsal anak. "Jangan takut MW, semua akan baik-baik saja. Kami ada di sini untuk menolongmu." Saat itu MB tak tahu apa artinya itu, apa yang bisa mereka bantu untuk menolongnya. 2 hari kemudian MB menemukan boneka beruang usang di bawah tempat tidurnya. Boneka yang sedikit terbakar, tapi bagian kepala, lengan, dan kaki-kakinya masih utuh. Saat itu, seperti ada yang menghasutnya agar memberikan boneka itu kepada anak-anak kecil di bangsal rumah sakit. Seminggu kemudian MB memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit yang sebagian bangunannya sudah rata dengan tanah. Dia pergi tanpa pamit kepada ibu yang tengah sibuk merawat ayah di rumah. Rasa penasaran MB yang besar mengalahkan rasa takut kepada kedua orang tuanya. MB penasaran, ingin segera mencari bangsal anak yang posisinya dekat dengan sumur tua yang sering muncul dalam mimpinya. Dia hanya mengikuti intuisinya, mengikuti petunjuk dari mimpinya, hingga akhirnya dia berhasil menemukan sumur tua, dan tidak jauh dari sana dia menemukan bangsal anak. MB bisa merasakan kehadiran mereka di sana, tapi dia tidak bisa melihatnya. Dia menaruh boneka itu tepat di jendela bangsal anak. Sirene ambulans berbunyi sesampainya MB di rumah. Dia menemukan kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Ayah datang menghampiri lalu memeluknya. Ibu meninggal tanpa sakit sebelumnya. Dia menghembuskan nafas terakhir saat sedang tertidur di samping ayah. Semua orang merasa sedih, tapi anehnya MB merasa senang. Dia benar-benar senang dan terbebas. Ini tentunya tidak pantas dirasakan seorang anak kepada ibunya yang baru saja meninggal.
Korin anak-anak itu pernah memberitahunya dalam mimpi bahwa mereka akan ikut membantunya. MB pikir itu semua karena ulah mereka. Esok harinya MB menemukan mainan lain di kamarnya. Sebenarnya bukan mainan, tapi alat kedokteran. MB menemukan stetoskop milikku, milik Dr. Frederick. Lalu dia juga kembali mendengar suara mereka. MB merasakan anak-anak kecil penghuni bangsal benar-benar ingin melindungi dirinya, ingin hidup bersamanya. Malam itu dia bisa tidur dengan nyenyak karena tak perlu takut lagi pada siapapun. MB pernah melihat kemunculan Corin dari ibunya yang datang menghampirinya. MB pikir itu hanya mimpi, tapi nyatanya tidak. Ibunya datang sambil membawa seorang bayi lalu menciumnya. Ibunya mendekati dan menatap dalam matanya. "Ibu akan bersamamu selamanya, nak," katanya. MB merasa beban dunia telah diangkat dari bahunya. Sepertinya ibu ingin meminta maaf karena telah sering menyakiti dirinya karena tidak menganggap keberadaan MW. MB merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hidupnya. Sejak saat itu, dia tidak pernah mendengar Corin anak-anak penghuni bangsal anak itu lagi. Masa remaja seperti yang dialami MB adalah semacam perjalanan yang unik bagiku. Aku bisa tahu banyak hal lewat dirinya. Tanpa disadari, sebenarnya MB sudah bercerita banyak denganku, dan jelas itu semua tidak bisa dialami oleh orang kebanyakan. Sebelum itu terjadi, MB bisa mendengar hal yang tidak bisa didengar oleh orang lain, bisa merasakan hal yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain, serta bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pada suatu waktu, MB pernah berkata kepadaku, rasanya ingin menjadi Gundala Putra Petir. Tapi apa gunanya menjadi superhero jika dia tidak bisa menolong orang lain? Maka MW bercita-cita ingin menjadi dokter sama sepertiku. 40 hari setelah ibunya meninggal, ada semacam paranormal yang ingin bertemu dengannya. Lalu dia berkata bahwa ibumu Retnosari menginginkan aku untuk berbicara kepadamu. MW tak pernah bertemu atau bicara dengan ibunya, kecuali saat beliau masih hidup. Lalu ibu berkata, "Kau tak tahu kelebihan yang kau miliki. Kamu bisa menggunakannya untuk menolong orang yang membutuhkan." MB merasa kejadian yang sudah dialaminya adalah karunia yang hebat, yang bisa dimanfaatkan untuk menolong orang. MB mulai menyadari bahwa hidup ini sebenarnya indah. Perlahan, dia mulai belajar menghargai hidup. Dia merasa beruntung tidak bunuh diri setelah mengalami keadaan kacau itu. Sekarang, dia percaya bahwa dirinya memang ditakdirkan untuk membantu sesama. Sebab dia bisa terhubung dengan orang-orang yang sudah meninggal, termasuk denganku. Terakhir, MB membawa pergi stetoskop milikku itu ke rumah sakit. Dia menyimpannya di ruangan tempat aku sering kali melakukan operasi bedah. Aku memang sengaja menaruh stetoskop itu di kamarnya, agar dia bisa mengembalikannya ke rumah sakit dan kami berdua bisa lebih banyak bicara tentang apapun. Oke, berarti Corin itu memang sering kali terikat ya dengan suatu wilayah atau tempat di mana manusianya dulu sering hidup. Demikian episode kita kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di cerita Simbah berikutnya.